Drama interview kerja? Tidak mungkin, aku tidak akan mengirim pesan konyol seperti itu. Gumam Amar. Amar sangat yakin kalau Mita akan mengangkat teleponnya besok. Dia akan mencari tahu di mana Mita dan Ronald tinggal. Ronald baru selesai mandi dan dia melihat Mita sedang bicara sendiri. Entah apa yang sedang dia lakukan. Apa yang kamu lakukan? Tanya Ronald sambil melihat Mita yang sibuk bicara sendiri. Aku sedang belajar untuk besok, aku takut pertanyaannya menjebak. Ucap Mita dengan senyumnya. Besok dia ada interview dan Mita harap dia bisa melaluinya dengan baik. Kenapa tidak belajar denganku? Tanya Ronald dengan percaya dirinya. Biasanya di kantor dia yang membuat keputusan karyawan itu diterima atau ditolak. Oh benar. Aku sampai melupakan kalau aku punya suami jutawan. Baiklah, aku akan pura-pura menjadi calon pegawai baru dan kamu berikan pertanyaan padaku. Ucap Mita. Kalau Mita seksi seperti ini, bagaimana Ronald konsentrasi memberikan pertanyaan? Melihat belahan dadanya dan lekuk tubuhnya yang terlihat karena gaun tidur itu transparan saja sudah membuat kehebatannya bangkit. Kita mulai dari masuk pintu. Ucap Ronald dengan senyum manisnya. Apa aku pergi ganti pakaian? Tanya Mita melihat pakaiannya yang tidak sopan menghadap ke pimpinan perusahaan. Tidak apa, kalau aku yang jadi bosnya. Kamu tidak perlu interview lagi kalau menggunakan pakaian itu, langsung masuk. Masuk kamarku. Bisik Ronald dengan nakalnya dan gilanya. Mita tertawa mendengarnya. Ih kamu, serius? Mita berucap dengan manjanya. Sumpah demi apapun, Mita jijik sekali melihat tingkahnya yang sok manja seperti ini dengan Ronald. Baiklah, aku akan mulai masuk. Ucap Mita keluar sambil membawa majalah dan tas. Mereka berperan dengan sangat baik saat ini. Mita mengetuk pintu kamar dan Ronald sudah duduk di sofa. Silahkan masuk. Mita pun masuk. Ya Tuhan. Kalau pegawainya cantik dan seksi seperti ini, pimpinan pasti betah. Kenapa Ronald baru sadar kalau Mita cantik dan mempesona seperti ini? Permisi, Pak. Duduk. Perintah Ronald. Memang seperti inilah cara dia ketika ada karyawan baru yang baru mau dia terima. Silakan perkenalkan dirimu. Ucap Ronald menahan dagu dengan tangannya pada tumpuan meja di depannya. Tepat sekali, Ronald punya meja kerja di dalam kamarnya. Salamita, Pak. Mita menyodorkan tangannya dengan sangat lembut. Mita, kamu percaya diri sekali melakukan itu. Ucap Ronald menyunggingkan senyumnya. Bukankah memang seperti itu? Memang yang benar seperti apa? Tanya Mita. Rasanya dia sudah benar memperkenalkan diri pada pimpinannya. Masalahnya kalau Mita berlagak manja seperti ini di depan bosnya, yang ketar-ketir bukan bosnya tapi Ronald. Yang sopan, Mita. Kamu cukup bicara jarak jauh tanpa menyodorkan tanganmu. Meja ini terlalu lebar kalau kamu melakukan itu. Besok pakaian kerja mana yang akan kamu gunakan? Tanya Ronald. Apa itu bagian yang penting? Tanya Mita. Rasanya mereka sudah di luar jalur. Ronald cukup bertanya beberapa pertanyaan tanpa peduli dengan pakaian yang digunakan. Kamu mau melihat? Haruskah aku tunjukkan padamu? Tanya Mita melirik ke arah walk-in closetnya. Ya ambillah. Mita berdiri dan mengambil pakaiannya untuk besok. Sudah Mita siapkan semuanya. Tidak terbuka, aku menggunakan kemeja yang menutup leherku. Tetapi rok ini memang dibuat pendek, saat aku beli memang sependek itu. Ucap Mita menunjukkan pakaian yang akan digunakan besok. Justru rok adalah bagian terpenting, semakin pendek rok itu semakin seksi. Pulang dari interview langsung ke kantorku. Ucap Ronald dengan santai sambil memperhatikan pakaian Mita. Untuk apa? Tanya Mita. Kenapa dia harus main ke kantor Ronald? Aku harus melakukan tes pada rok itu. Aku ingin tahu apa rok itu kuat dan tidak robek saat kamu menunduk. Ucap Ronald dan kelakuan Ronald membuat Mita tersenyum nakal. Ronald, jangan nakal. Aku tidak mungkin melakukan itu dengan bosku. Percayalah padaku. Aku akan jadi istri yang baik apalagi kalau kamu memang menjadikan aku istri selamanya. Ucap Mita mendekati Ronald dan menggigit bibirnya. Bagaimana aku percaya padamu? Kamu tidak terlihat seperti wanita yang akan menjadi istri yang baik untukku. Ucap Ronald yang menyebalkan sekali. Lalu, kenapa masih mau aku?
Apa aku perlu membantumu mencari wanita yang baik untuk ibu dari anakmu? Tanya Mita serius sambil memainkan kimono Ronald. Aku suka tubuhmu, kalau aku bersama wanita lain, belum tentu aku mau bercinta dengan mereka karena aku mengingat Nessa. Saat bercinta denganmu, aku mengingat Nessa dan tidak sedih saat tahu kalau saat aku bercinta, itu bukan Nessa tapi kamu. Ucap Ronald yang menyakitkan sekali. Sekali lagi, Mita tidak peduli. Dia tidak mau capek dengan rasa sakit hatinya. Mereka punya kontrak dan anggap saja Mita bekerja dengan Ronald selama 1 tahun. Ronald, bagaimana kalau aku tidak bisa memberikanmu anak selama 1 tahun, tapi aku sudah tidak mau lagi denganmu? Bisakah kamu cari saja wanita lain? Karena buang-buang waktu menungguku hamil. Ucap Mita sambil melihat wajah Ronald. Sial. Mita ternyata memang tidak ingin bersama dengannya. Aku akan tambahkan uang untuk kontrak kita. Kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Ucap Ronald dengan lembut sambil menyimpulkan anak rambut Mita. Kamu cinta denganku. Bilang saja kalau tidak mau aku tinggalkan. Kamu tidak mau mengaku itu, Ronald. Tapi aku tahu. Tunjuk Mita tepat di hidung mancung Ronald dan Ronald menepiskan telunjuk Mita. Aku seperti tidak sayang dengan anakku. Kamu tega sekali, Ronald. Nanti, biarkan aku melihatnya. Ucap Mita tersenyum dan membujuk Ronald. Ronald tidak menjawab pertanyaan Mita. Apa kita bisa memulainya kembali? Tanya Mita mengembalikan pakaiannya ke lemari dan mereka mulai lagi perkenalan dengan pegawai baru. Padahal, aku dulu juga sudah pernah berkenalan pertama kali denganmu. Ingat tidak, Hani? Tanya Ronald berusaha mengingatkan Mita. Iya sudah tetapi saat itu aku bodoh dan mudah dimanfaatkan. Sindir Mita. Mungkin saja Ronald ingat kalau waktu itu dia dan Nessa mengatakan dia wanita bodoh. Setelah berapa bulan pergi, kepintaranmu bertambah. Tanya Ronald mengejek. Kamu menjadi pramugari, bukan karena kamu hebat, Hani. Aku tahu itu. Ucap Ronald pura-pura mencari tahu apa yang terjadi. Mita tidak mau menjawab. Ya Ronald benar. Tidak mungkin dia dengan mudah lolos bekerja menjadi pramugari kalau bukan karena keahliannya menggoda Amer. Tapi pimpinan kali ini bukan laki-laki, dia tidak akan tertarik dengan tubuhku. Ucap Mita tidak mengelak dengan apa yang Ronald tuduhkan padanya. Memangnya kamu yakin kalau Nessa tidak pernah mengkhianatimu saat jauh darimu? Tanya Mita membalas apa yang Ronald tuduhkan padanya. Sangat yakin. Justru aku tidak yakin denganmu. Kalau kamu bekerja nanti, aku yakin kamu pasti akan mencari lelaki di luar sana. Nessa bukan wanita penggoda sepertimu. Dia tidak mungkin menggoda lelaki hanya untuk hartanya atau untuk hidup bahagia dengan cara instan sepertimu. Ucap Ronald. Mita diam, Ronald senang sekali menyinggungnya tetapi masih ingin tubuhnya. Kalau ada lelakinya yang mau, kenapa tidak? Kalau memang lelakinya kuat iman sepertimu semua, mungkin banyak wanita penggoda yang pensiun dan tidak akan ada pelakor di luar sana. Kamu bilang aku penggoda tapi kamu menyukai saat aku memainkannya. Ucap Mita menyentuh kehebatan Ronald dengan tangannya. Kenapa senyum? Aku benar? Tanya Mita sambil melihat wajah Ronald. Kamu tidak benar-benar mencintai Nessa dan Nessa tidak sempurna seperti apa yang kamu katakan kalau kamu hari itu menikmati bermain denganku. Mita duduk di pangkuan Ronald dan mencium bibir Ronald dengan sangat lembut, membuktikan apa yang Ronald katakan semua dusta.